Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Kembali lagi di acara Cinta, Curhatan Indah tentang agama. Nah, kayaknya teman-teman di sini udah kepo banget dan udah penasaran banget terkait kemarin tuh yang masih bersambung terkait tips and trik sholat. Dan hari ini kita akan bahas tuntas semuanya tentang sholat. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Oh iya, teman-teman juga bisa komen loh di bawah tentang topik-topik apa aja yang bisa dibahas di kajian ini. Nah, sekarang langsung aja yuk kita ke Ustadz Indra Andia. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan bosan ya Ustadz. Insya Allah enggak. Nah, hari ini kita bakal bahas yang tentang kemarin Ustadz, yang tentang sholat. Kayaknya kemarin belum selesai tuh terkait tips and trick ya. Tentang apa ya? Yang mana ya? Tentang sholat yang pertama kita harus meluruskan niat untuk sholatnya agar istiqomah. Nah, cuman satu nih, ada lagi nggak Ustadz? Ada insya Allah. Ada. Nah, nih langsung aja Ustadz. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sholat ya, di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa jadikan sholat ini sebagai sebuah kebutuhan ya. Jadi bukan sebuah kewajiban. Nah, bagaimana agar kita berusaha untuk istiqomah ya dalam sholat ini? Di pertemuan sebelumnya yang pertama sudah kita bahas itu luruskan kembali niat ya. Jadi orientasi sholatnya itu bukan untuk duniawi tapi untuk akhirat gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita istiqomah? Maka mesti menghadirkan komitmen yang kuat ya, kesungguhan yang kuat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqala. Jadi amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus menerus, dawam, istiqomah gitu kan. Wa inqala, walaupun hanya sedikit. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang baru belajar tentang sholatnya baru sehari cuma 3 kali, nggak apa-apa, lanjutin aja. 3 rakaat. 3 rakaat. Nanti cuma 1 kali tuh. Iya. Ya. Jadi dalam sehari 5 waktu, cuman 3 waktu. Sok lanjutin terus, nanti ditingkatkan menjadi 4, terus tingkatkan menjadi 5 gitu ya. Dan bagusnya itu kalau sudah balik itu harus sudah 5 waktu ya gitu. Makanya Nabi SAW mengajarkan bahwa pendidikan sholat itu dimulai dari sebelum balik seharusnya gitu. Sekirain sebelum lahir Ustadz. Oh, masa gimana? Ya gitu. Nah, jadi yang kedua itu tadi ya, kuatkan komitmen, kuatkan kesungguhan. Insya Allah ketika sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan jalan. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka kami akan berikan jalan. Ya, kami akan berikan jalan kemudahan. Nah, jadi kalau komitmen yang kuat, saya harus sholat 5 waktu, tidak boleh bolong-bolong. Nah, komitmennya kuat, insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah sehingga sholatnya bisa 5 waktu, tidak bolong-bolong kan gitu ya. Jadi komitmen harus hadir. Ya, kalau tidak ada komitmen, di dalam keinginan untuk sholat, ya susah. Maka mesti ada komitmen, mesti ada kesungguhan. Kan kalau orang sudah bersungguh-sungguh, sebesar apapun rintangan, sebesar apapun halangan, maka akan dimudahkan oleh Allah. Pasti selalu ada jalan ya. Kalau kita sungguh-sungguh akan selalu ada jalan, termasuk dalam hal sholat ini ya. Jadi kalau berat, nah berarti kalau misalkan masih berat dalam melaksanakan sholat, coba naikkan kembali imannya ya. Naikkan imannya, kemudian terus ma'rifatullah ya, memahami tentang Allah, tentang keesaan Allah, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Nah, di situ maka nanti akan hadir kemudian kesungguhan kita bahwa sholat yang kita lakukan adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, berterima kasih sama Allah ya gitu. Itu yang kedua. Jadi mesti ada komitmen ya, kesungguhan gitu. Dan tadi di hadis tadi disampaikan bahwa amal yang Allah cintai itu adalah amal yang dawam, terus menerus gitu. Jadi kalaupun misalkan Dini dalam sehari baca Quran cuma 1 juz dalam sehari, Oh subhanallah banget 1 juz Ustaz. ya gitu, itu bagus ya. Yang penting tiap hari, daripada sehari 30 juz
setahun nggak baca Quran. Nah, tapi terus menerus dilakukan gitu. Walaupun sehari hanya bisa 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Enggak apa-apa ya. Besok lanjutkan lagi ayat kedua dan seterusnya gitu. Jadi dawam terus ya, insya Allah ketika sudah istiqomah, ketika sudah dawam terus menerus continue, maka Allah akan berikan kemudahan ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ya, kita jangan pernah berhenti untuk berdoa sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan aku dalam agamamu. Ya Allah, berikan kemudahan agar konsisten istiqomah dalam sholat ini, kan gitu. Ya, jadi berdoa sama Allah. Nah, terus yang selanjutnya, bagaimana supaya istiqomah dalam sholat? Ya harus bergaul dengan orang-orang yang rajin sholat. Ya, kalau bergaulnya dengan yang jarang sholat, dari ke bawah-bawah. Ke bawah, jarang sholat nanti. Tapi kalau kawan-kawan kita, teman-teman dini, orang-orang yang rajin sholat, maka insya Allah nanti akan saling mengingatkan. Ya, diingatkan sama teman. Udah sholat belum? Belum. Jadi diingatkan gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kita gaulnya dengan orang yang tidak pernah sholat, ya siapa yang mau ngingetin? Gitu kan. Udah mah kitanya misalkan bolong-bolong sholatnya, gaul sama orang yang jarang sholat, bahkan nggak pernah sholat, ya siapa yang ngingetin? Dan gitu. Akhirnya ke bawah aja malas. Ya. Itu diantaranya tips supaya Allah berikan keistiqomahan dalam ibadah, khususnya dalam ibadah sholat. No. Gitu. Tuh teman-teman udah dicatat kan semuanya, itu kayaknya ada 4 ya Ustadz tadi. Ya, udah dicatat. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih Ustadz sholat yang akan kita usahakan istiqomahkan itu menjadi sholat yang bernilai tinggi di mata Allah. Suka takut aja gitu, ternyata sholat kita ternyata tidak bernilai tinggi gitu. Atau sholat yang baiknya tuh gimana gitu? Maksudnya nggak khusyuk gitu ya? Bisa jadi. Kan kadang-kadang kita suka kayak sholat tuh jadi mikirin siapa gitu. Mikirin siapa? Aduh. Ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Mu'minun ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Nah, jadi salat kita itu mesti menghadirkan kekhusyuan. Gitu. Memang kadang ya, jangankan kita, generasi terbaik saja sahabat itu pernah gitu. Ketika Rasul tanya, siapa di sini sholatnya yang paling khusyuk? Saya Rasulullah. Oke. Anda paling khusyuk? Ya Rasulullah. Insya Allah saya khusyuk sholatnya. Kata Nabi, sebelum sholat Nabi kemudian bertanya, ya. Ini saya punya hadiah nih buat Anda gitu. Anda nanti pilih yang mana? Nah, tapi setelah itu kemudian Nabi simpan dulu hadiahnya, sholat. Beres sholat kemudian Nabi nanya, kamu warna apa? Akhirnya dia langsung menjawab, warna hijau ya Rasulullah. Ya, kata Nabi, berarti selama sholat Anda memikirkan warna ya kan gitu. Nah, artinya tingkatan sahabat saja kadang memang itulah ya, di dalam surat An-Nas ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada godaan-godaan, dorongan-dorongan dari makhluk ya, baik makhluk yang tidak terlihat ataupun makhluk yang terlihat. Oh gitu. iya. Yang memang mereka akan senantiasa mengganggu kita, menggoda kita agar sholat kita itu nggak sempurna gitu. Ya, lagi sholat Allahu Akbar, kebayang si dia kan. Aduh. Ya, itu bagaimana mengurangi kekhusyuan sholat kita kan gitu. Pahalanya bagaimana? Jelas akan berkurang. Nah, sehingga ketika misalkan ya Dini lagi sholat kemudian membayangkan yang lain, bagaimana? Nah, kata Said Hawa dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, kata beliau, ketika kita lagi sholat membayangkan yang lain, alihkan ke sholat lagi. Masa alihkan ke yang lain? Sama aja. Ya. Oh, iya. Jadi lagi sholat nih, kebayang gitu kan, kebayang makanan misalkan ya, alihkan. Jadi alihkan, saya lagi sholat itu. Jangan kebayang makanan pindah kebayang minuman. Sama aja. Sama saja gitu. Jadi alihkan bahwa kita sedang sholat. Nah itu. Jadi kita mesti menghadirkan hudurul qalbi gitu ya, hadirnya hati bahwa kita ini sedang sholat. Gitu. Memang Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita sholat ya, maka nanti akan hadir setan-setan yang memang tugaskan mengganggu orang yang sholat. Sehingga kata Nabi, fatakhayyala syaiton gitu. Sehingga nanti ketika orang itu sholat dibuat khayalan oleh setan. Gitu. Astagfirullahaladzim Ustaz, jadi tersindir banyak. Serius gitu ya? Aduh gimana, agak serius Ustaz. Ya. Jadi dibuat khayalan oleh setan.
Bahkan kata Nabi, ketika dibuat khayalan oleh setan, dia bingung. Ini 2 rakaat. Oh iya, itu sering sekali Ustaz. Itu sering sekali. Ya. Nah itu merupakan godaan dari setan yang memang tidak terlihat, tapi dia terasa banget mengganggunya gitu. Iya. Ya. Nah makanya bagaimana agar ibadah sholat kita tidak hanya sekedar gerakan-gerakan ritual saja gitu kan? Di zaman Nabi pernah ada orang datang masuk masjid, kemudian dia sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kata Nabi, ulangi. Disuruh ulangi, kamu belum sholat. Sholat lagi orang itu, udah salam, kemudian beres, Nabi bilang, ulangi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali, disuruh diulang lagi. Orang itu bilang, ya Rasulullah, gimana? Yang saya paham seperti ini gitu. Kata Nabi, kalau kamu sholat, maka hendaklah kamu tumanina dalam sholatnya. Ternyata orang ini sholatnya digambarkan seperti orang yang sholat seperti ayam, gitu. Ya, ayam lagi matuk makanan kan gitu, cepat sekali. Nah kata Nabi tumanina, sampai kalau misalkan kita ruku sampai tulang-tulang tuh betul dalam posisi ruku gitu. Ketika sami Allahu liman hamidah tegak, posisi tulang kembali seperti tegak gitu. Nah jadi tumanina, nah, artinya bahwa dengan kita tumanina, dengan kita santai kan gitu dalam melaksanakan sholat, maka itu akan hadir kekhusyuan dalam sholat kita. Ya, nah itu jadi Nabi mengajarkan kita supaya kita hadirkan hati kita, ya, kemudian hadirkan kekhusyuan dalam sholat. Bagaimana agar khusyuk dalam sholat itu? Nah itu dia pertanyaan besar kita semua. Bagaimana supaya khusyuk? Nah di dalam surat Al-Baqarah Allah menggambarkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa sama Allah. Bayangin, ini lagi sholat, kebayang nanti mati gitu. Ya, lagi sholat, kebayang nanti malam bakal meninggal, kebayang besok bakal meninggal, gimana nggak khusyuk itu kan gitu. Nah, seringkali kenapa sholat kita nggak khusyuk ya karena kita sholatnya masih mikirin yang lain. Yes. Ya, orientasi sholatnya bukan akhirat begitu ya. Jadi kita masih mikirin kesibukan yang lain, sehingga mengurangi di satu sisi setan mengganggu kita, di sisi lain kitanya tidak paham dengan apa yang kita baca gitu. Nah, jadi memang yang pertama yang harus kita itu harus tahu dulu ya Ustadz arti-artinya. Betul ya. Jadi mesti paham kita dari mulai kita takbir Allahu Akbar sampai kita salam, kita paham ini yang kita baca itu apa. Karena itu bisa menghadirkan kehusuan, konsentrasi dalam sholat kita. Ditambah lagi ketika kita sholat, kemudian kita membayangkan kita bakal meninggal, kita bakal wafat gitu kan. Wah kebayang banget lah gitu. Ya, makanya kalau Nabi SAW ketika beliau lagi sholat baca ayat-ayat tentang siksa, itu Nabi berlindung sama Allah sampai menangis gitu. Bahkan kadang Nabi sampai diulang-ulang bacaannya karena mengingat ayat itu, bagaimana gambaran siksa neraka yang begitu dahsyatnya. Kemudian ketika ada ayat yang ketika Nabi sholat baca ayat tentang surga, maka Nabi berharap kenikmatan surga. Jadi faham apa yang kita baca, maka itu akan menjadi sarana memudahkan kita konsentrasi fokus dalam sholat kita. Tapi Ustadz, kalau misalnya kita sebagai anak muda jarang banget, atau kadang-kadang kalau lagi sholat bareng imam pun kan panjang tuh, nggak ngerti Ustadz. Terus jadi terlalu panjang, jadi sudah sampai episode 5 hayalannya. Nah itu kalau misalnya panjang kayak gitu, terus kita gimana ya? Apakah kita boleh bukan menghayal, lebih kayak menghayati, tapi artinya beda dengan yang diucapkan Ustadznya kiamat kita apa gitu. Ya. Jadi minimal kalau misalkan kita nggak paham apa sih yang dibaca sama imam gitu, kita dengerin aja. Jadi kita dengerin, misalkan imam baca surat An-Naba, kita nggak ngerti, udah kita dengerin aja lafaz-lafaz yang dibacakan oleh imam, gitu. Walaupun kita nggak paham. Karena kalau misalkan imam bacanya An-Naba, ya tentang neraka, kitanya ngebayangin tentang jin misalnya. Iya gitu, misalnya gitu. Ya, Gimana? Nanti nggak nyambung dalam sholatnya. Jadi kita dengarkan saja kata Quran, wa idza qara'tal Quran fastami'u wa ansitu. Kalau Quran dibacakan oleh imam baca, ya maka fastami'u, dengarkan. Jadi dengarkan bacaan-bacaannya. Kita dengerin aja. Kalau misalnya kita yang sholat sendiri tapi kita juga nggak tahu artinya,
Nah, itulah mesti belajar. Oh kita ternyata kita harus belajar banyak teman-teman. Ya, gitu. Jadi supaya menghadirkan kehusuan dalam sholat, gitu. Karena kalau kita baca, kemudian kita nggak paham apa yang kita baca, itu memang nanti sulit kemudian kita bisa paham terkait dengan apa sih yang sedang kita baca. Ya, tapi kalau misalkan kita lagi gerakan ketika takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka membayangkan bahwa hanya Allah yang Maha Besar, hanya Allah yang patut dipuji, hanya pujian itu hanya milik Allah. Kita ini nggak apa-apa, kita ini nggak ada apa-apanya. Manusia ini kecil gitu kan, ya dibandingkan alam semesta yang luas ini. Nah, jadi kita membayangkan itu. Ya. Nah, kalau misalkan tidak terbayang apa yang kita baca, nah itu biasanya memunculkan lamunan-lamunan tadi, gitu kan. Udah muncul lamunan, kemudian ada godaan-godaan yang hadir di depan misalkan, ya. Makanya nanti kalau dalam bab fikih itu ada bahasan hal-hal yang tidak boleh ada ketika sholat. Contoh misalkan kita lagi sholat nih, nggak boleh di depan kita ada makanan. Ya, kebayang atau lagi sholat di depan makanan? Nanti yang kebayang makanan. Atau misalkan kita lagi sholat di depan kita itu ada di dinding atau misalkan ada gambar gitu. Sehingga ketika kita lagi sholat kita membayangkan Gambar. Tuh, wah. Gitu. Nah, teman-teman nih, kita kayaknya sudah penuh banget nih Ustadz. Dan kayaknya masih banyak PR buat kita untuk belajar meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi yuk teman-teman, kita mulai bareng-bareng buat istiqomah dan memperbaiki kualitas sholat kita. Bener Ustadz? Ya. Supaya lebih meningkatkan kualitas juga, jangan lupa buat like, comment, and subscribe di sini karena kita bakal bahas kajian-kajian yang juga bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi teman-teman yang masih muda kayak Dini masih muda nggak ya? Nah, ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.